Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a Francesco Bagnaia beri peringatan kepada Marc Marquez jelang MotoGP Ceko 2025. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, memberikan sebuah peringatan kepada rekan setimnya Marc Marquez menjelang MotoGP Ceko 2025. MotoGP Ceko 2025 yang digelar di sirkuit Brno, Republik Česka sepanjang akhir pekan ini akan kembali menjadi panggung pembuktian Ducati. Pabrikan asal Italia itu masih belum terhentikan melalui salah satu pembalapnya yaitu Marc Marquez yang terus mengukir kemenangan demi kemenangan. Rider berjuluk Baby Alien itu datang ke seri ke-12 dalam kalender MotoGP 2025 dengan hasil sempurna pada balapan sebelumnya di Sachsenring, Jerman. Lintasan sepanjang 3,67 km itu mampu dilahap tuntas dengan baik oleh Marquez dan membuat dominasinya berlanjut. Sebelum GP Jerman berjalan, tak sedikit pihak yang sudah memprediksi bahwa Marquez akan sulit dihentikan karena karakter sirkuit yang ramah baginya. Dominasi tikungan ke kiri sebanyak 10 arena dengan total 13 tikungan membuat rider berusia 32 tahun itu tak tersentuh oleh rival. Selain itu, Marquez sendiri juga telah memiliki riwayat apik dengan mendominasi balapan di Sachsenring melalui kemenangan panjang pada periode 2010 sampai 2019. Akan tetapi, peraih 8 gelar juara dunia itu tidak bisa berleha-leha mengingat dia akan menjalani balapan di sirkuit Brno akhir pekan ini. Berbeda dengan Sachsenring, Brno tipikal lintasan yang memiliki tikungan ke kanan lebih dominan dengan 8 arena dari total 14 tikungan. Peringatan pun sudah diberikan rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia sebelum mereka merayakan podium GP Jerman kemarin. Di mata murid Valentino Rossi, mayoritas tikungan kanan Brno akan menghadirkan tantangan tersendiri bagi Marquez yang memang masih sulit dihentikan. Di Brno, semua tikungan ada di sebelah kanan, kata Bagnaia, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Bagnaia yang finish di tempat ketiga pada GP Jerman lalu masuk dalam pembicaraan dan membuat Marquez sempat kehilangan kata-katanya terlebih dulu. Brno akan menjadi tempat balapan selanjutnya dan saya ingin, ucap Marquez dengan ragu. Menghadapi seri akhir pekan ini, pembalap asal Spanyol itu tidak ingin jemawa meski masih menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Marquez kini sudah meraih 344 poin atau unggul 83 poin atas adiknya yang membela Gresini Racing, Alex Marquez di peringkat kedua. Sedangkan jarak dengan Bagnaia yang masih tertahan di peringkat ketiga, Marquez memiliki gap total 147 poin. Saya selalu optimis dan saya mencoba untuk berpikir positif, tetapi dalam kasus ini saya suka berpikir negatif, kata Marquez. Ada 11 balapan yang akan datang, kami baru menyelesaikan 11 balapan, saya melihat gelasnya setengah kosong karena itu akan membuat saya lebih fokus. Banyak hal bisa terjadi, cedera, tetapi di bawah tekanan dan ketegangan adalah cara saya bekerja paling baik. Anda harus melanjutkan intensitas ini, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez berdamai dengan Valentino Rossi, bergantung pada kedua belah pihak. Marc Marquez mengakui bahwa setiap upaya untuk memperbaiki hubungan yang retak dengan Valentino Rossi membutuhkan upaya dari kedua belah pihak. Kalau sesuatu tidak hanya bergantung pada satu pihak, kamu tidak bisa bilang, tentu, saya tertarik, begitu saja, tanpa mempertimbangkan pihak lain, ujar juara dunia 8 kali itu. Perseteruan panas antara kedua legenda top MotoGP tersebut meletus di GP Malaysia pada 2015 atau yang kerap disebut Sepang Clash. Sempat terjadi gencatan senjata antara Marquez dan Rossi pada 2016, termasuk jabat tangan pertama di Catalunya. Namun, konflik mereka kembali memanas ketika Rossi terjatuh setelah bersenggolan dengan Marquez di GP Argentina pada 2018. Sejak saat itu, keduanya tidak pernah berinteraksi secara langsung. Meskipun Valentino pensiun pada akhir 2021 dan kini menjadi pemilik tim satelit resmi Ducati, harapan untuk rekonsiliasi dengan Marc tetap sulit terwujud. Ketika Marc menang di Mugello tahun ini, manajer tim Ducati Lenovo Davide Tardozzi terlihat marah karena para tifosi yang mencemoohnya. Hal itu merupakan respons atas loyalitas mereka terhadap Rossi. Bahkan Tardozzi mendesak Marquez dan Rossi untuk berjabat tangan dan mengakhiri dendam di antara mereka. Di sisi lain, setelah pindah ke tim pabrikan Ducati musim ini, Marc berpeluang besar menyamai rekor Rossi dengan 7 gelar dunia di kelas utama. Namun, 89 kemenangan yang diraih Rossi tetap menjadi target yang sulit dilampaui oleh Marquez. Baru-baru ini, Marquez berhasil melampaui rekor 68 kemenangan Giacomo Agostini di Sachsenring.
Saya tidak tahu berapa banyak kemenangan yang diraih Agostini dan Valentino. Mencapai 89? Saya melihatnya sulit. Meraih 7 gelar dunia MotoGP? Saya melihatnya jauh lebih mudah diraih, ungkap Marquez. Manajer senior Carlo Pernat mengungkapkan bahwa Rossi punya cara jitu untuk menjegal Marquez meraih gelar dunia ke-10 tahun depan, yakni dengan merekrut Pedro Acosta. Menurutku fail melihat dalam diri Pedro Acosta seperti apa Mark baginya, yakni rival muda yang akan mencegah sang juara hebat meraih 10 gelar, tegas Pernat. Namun spekulasi masih terbuka, kontrak Franco Morbidelli akan habis akhir tahun ini, tapi Acosta dilaporkan akan bertahan di Red Bull KTM tahun depan. Sementara itu, Jorge Martin comeback, Marc Marquez beri respons berkelas, bagus buat MotoGP 2025. Marc Marquez memberi respons berkelas terkait kembalinya Jorge Martin pada MotoGP Republik Ceko 2025. Ia yakin, kehadiran juara dunia MotoGP 2024 itu bagus untuk banyak hal. Martin akhirnya kembali ke lintasan MotoGP 2025 usai absen nyaris setengah musim. Pembalap tim Aprilia Racing itu 2 kali dihantam cedera parah. Kembalinya Martin ke lintasan balap tentu menjadi kabar baik. Marquez merasa, kehadiran kompatriotnya itu akan positif buat Aprilia dan juga MotoGP. Bagus untuk MotoGP, bagus untuk kejuaraan ini, bagus untuk Aprilia, dan tentunya bagus buat Martin untuk kembali ke lintasan, kata Marquez, mengutip dari Crash. Firing dengan nomor 1 akan kembali ke lintasan, imbuh pria asal Spanyol itu, merujuk pada nomor balap yang dipakai Martin tahun ini. Lebih lanjut, Marquez meyakini Martin tidak akan langsung nyetel dengan motor Aprilia RSGP. Pun begitu, adaptasi Martinator juga tidak akan lama. Bahkan, Marquez memprediksi Martin bakal melaju kencang di paruh kedua musim. Makanya, pembalap berusia 32 tahun itu ekstra waspada. Jadi, tentu saja itu akan membutuhkan waktu untuk tampil kencang. Tapi, Anda tidak pernah tahu dengan Martin, kata Marquez. Ia pasti akan kencang di paruh kedua musim ini, tandas juara dunia MotoGP 6 kali itu. Seri ke-12 MotoGP 2025 tersebut akan digelar di sirkuit Automotodrome Brno, 18 hingga 20 Juli. Martin sudah dinyatakan bugar dan layak untuk balapan oleh tim medis MotoGP. Sementara itu, Marc Marquez siap taklukkan Brno lagi, kini dengan Ducati, saya haus kemenangan. Marc Marquez bersiap mencetak sejarah baru di sirkuit Brno. Setelah 3 kali menaklukkan lintasan ikonik Ceko bersama Honda, kini sang juara dunia 6 kali mengincar kemenangan perdananya di sana dengan motor Ducati. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu menyebut Brno sebagai salah satu trek paling menantang sekaligus favoritnya. Namun, tantangan kali ini berbeda, ia belum pernah mencicipi lintasan tersebut dengan mesin Desmo Sedici milik Ducati. Di Brno, kami akan memulai dari awal. Saya belum pernah membalap di sini dengan Ducati. Ini jelas salah satu trek terindah dan menantang di kalender, dan saya tak sabar ingin segera beraksi, ujar Marquez penuh semangat, dikutip dari laman resmi Ducati. Kemenangan di Brno akan menjadi yang kelima secara beruntun bagi Marquez musim ini, setelah ia tampil superior di Aragon, Mugello, Assen, dan Sachsenring. Dominasi itu membuatnya kini bertengger kokoh di puncak klasemen dengan 344 poin unggul jauh dari adik kandungnya, Alex Marquez, di posisi kedua dengan selisih 83 poin. Saya datang dari akhir pekan yang menyerang. Saya mencoba mengatur segalanya, terutama cuaca di hari Sabtu, tapi pada akhirnya saya ambil risiko dan berhasil meraih poin maksimal, tutur Marquez, yang kini terlihat lebih matang dan strategis dalam mengambil keputusan. MotoGP Ceko 2025 akan menggelar sesi latihan bebas pertama pada Jumat 18 Juli pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sprint Race 10 lap akan berlangsung Sabtu 19 Juli pukul 20 WIB. Sementara balapan utama 21 lap akan diselenggarakan Minggu 20 Juli pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski memiliki rekam jejak impresif di Brno, Marquez mengakui bahwa targetnya kali ini lebih dari sekadar nostalgia. Ia ingin membuktikan bahwa Ducati bukan hanya tim pemenang, tapi rumah baru yang membawanya ke era kejayaan baru. Saya haus kemenangan, katanya singkat namun penuh makna. Brno sendiri merupakan sirkuit bersejarah yang pernah menjadi ajang pertarungan para legenda. Valentino Rossi masih memegang rekor kemenangan terbanyak di sana dengan 5 kemenangan, diikuti Giacomo Agostini yang mengoleksi 4. Mampukah Marquez menambah koleksi kemenangannya di Brno, kali ini dengan warna merah khas Ducati? Jawabannya akan terungkap akhir pekan ini.